Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas mengenai refleksi integritas konselor. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Surya Alvindi dengan NPM A1L023014. Perkenalkan, saya Valentino Rossi Suis dengan NPM A1L023026. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Integritas konselor. Integritas konselor itu adalah sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yang berarti bahwa konselor itu harus jujur, dapat dipercaya, dan memiliki etika profesional yang tinggi. Ada 3 aspek penting dari integritas konselor. Yang pertama yaitu jujur, yang mana konselor itu harus jujur dalam semua interaksinya dengan klien, baik dalam hal informasi yang diberikan maupun dalam tindakan mereka. Yang kedua, dapat dipercaya. Konselor itu harus dapat dipercaya oleh klien mereka, yang berarti bahwa konselor itu harus menjaga rahasia informasi pribadi klien dan harus selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik klien. Yang ketiga yaitu etika profesional, yang mana konselor itu harus mengikuti kode etik profesional yang ditetapkan oleh asosiasi konselor mereka. Kode etik ini menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari konselor, termasuk standar untuk kerahasiaan, hubungan dual, dan konflik kepentingan. Secara umum, kepribadian dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama koleris. Tipe ini bercirikan pribadi yang suka kemandirian, tegas, berapi-api, dan suka tantangan. Lalu yang kedua, ada sanguinis. Tipe ini bercirikan suka dengan hal praktis, happy, dan ceria selalu. Suka kejutan, suka sekali dengan kegiatan sosial dan bersenang-senang. Kemudian ada pragmatis. Tipe ini bercirikan suka bekerja sama, menghindari konflik, tidak suka perubahan mendadak, teman bicara yang enak, dan menyukai hal yang pasti. Kemudian ada melankolis. Tipe ini bersirikan suka dengan hal detail, menyimpan kemarahan, perfeksionis, suka instruksi yang jelas, dan kegiatan rutin sangat disukai. Ciri-ciri kepribadian sehat menurut para ahli: 1. Menerima diri apa adanya, meskipun mengubah bagian dari diri sendiri. 2. Memiliki citra diri mendasar, cinta diri, cermat, kesadarannya tinggi. 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan siapapun. 4. Menunjukkan pengertian dan kasih sayang. 5. Bisa mendengarkan orang lain dengan kesabaran. 6. Cukup kreatif. 7. Semangat luar biasa. 8. Fungsi otaknya menakjubkan. Kemudian 9. Kualitasnya baik secara fisik dan intelektual. 10. Memiliki kebajikan yang sangat handal dan dapat diandalkan. 11. Memiliki keyakinan yang besar. 12. Pikirannya mencerminkan, mendengarkan nuraninya, menganggapnya sebagai kebenaran. 13. Yakin dan melakukan hal-hal sesuai pikirannya sendiri. 14. Selalu waspada, penasaran, ingin tahu, sering mencari dan belajar akan hal baru. 15. Kepribadian menarik magnet. 16. Sikap positif dan pesona rileks, membuatnya cukup ramah, populer dimanapun berada. 17. Logikanya dan kehadiran pikiran hebat. 18. Pemberani, menghargai kepribadiannya, tubuhnya, penampilannya, kepentingannya, prestasinya, keyakinannya, dan nilai-nilai dirinya. 19. Membiarkan dirinya percaya dan terbuka pada orang yang tepat. Lalu yang terakhir, tidak merasa takut diketahui lebih dari yang lain. 21. Waspada agar tidak dimanfaatkan oleh yang tidak ingin dia sejahtera. 22. Yang terakhir, menikmati keberadaannya dengan orang lain, terutama dalam menikmati hubungan romantis. Oke, selanjutnya faktor pendorong integritas. Yang pertama ada faktor internal, ada kesadaran diri seorang konselor sebagai makhluk sosial. Konselor itu harus menyadari bahwa mereka dan konselor itu tidak bisa hidup sendiri, yang mana mereka itu adalah makhluk sosial. Dengan pemahaman ini, konselor itu akan melayani konseli dengan lebih baik. Yang kedua itu ada tuntutan kebutuhan, yang mana tanpa konselor yang meminta bantuan, peran konselor itu tidak terasa dibutuhkan. Jadi kehadiran konselor itu menjadikan mereka sebagai kebutuhan bagi konselor. Yang ketiga, jiwa dan semangat membantu, yang mana tanpa ada keduanya, konselor itu hanya akan mendampingi tanpa memperhatikan konselor dengan baik. Jadi konselor itu harus punya jiwa dan semangat membantu. Kemudian faktor eksternal, yang pertama persamaan kebudayaan. Persamaan kebudayaan seperti etnis dan bahasa itu dapat mendorong konselor untuk membantu dengan lebih baik. Yang kedua, persamaan visi, misi, dan tujuan. Jika ada ketiga persamaan tersebut, dapat meningkatkan kepercayaan konselor dan mendorong mereka untuk membantu dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu sikap toleransi, yang mana ditunjukkan dengan rasa kemanusiaan, mendorong konselor untuk membantu konseli tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Yang keempat, terbukanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Selanjutnya, kesimpulan. Integritas merupakan salah satu aspek fundamental dalam membentuk kepribadian konselor yang profesional dan efektif. Konselor yang mampu
memiliki integritas tinggi, akan mampu membangun kepercayaan dengan konseling, menjaga etika profesi, serta menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Kepribadian konselor yang sehat dan stabil juga berperan penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseling, sehingga proses bimbingan dan konseling dapat berjalan secara optimal.